warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakilnya, Bapak dan Ibu Guru SDNU, karyawan, anak-anakku semua SDNU yang dirahmati, yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua, kali ini Pondok Ramadan adalah secara online karena ada virus corona. Oleh karena itu, mari kita mulai acara ini dengan bacaan sholawat terlebih dahulu. Ikuti anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya ikut anak-anak. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen wong kang ganteng ora sembahyang. Eman temen wong kang ganteng ora sembahyang. Ganteng endi karo Nabi Yusuf iku. Nabi Yusuf ganteng ya tetap gelem sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen wong kang ayu ora sembahyang. Eman temen wong kang ayu ora sembahyang. Ayu endi karo Siti Fatimah iku. Siti Fatimah ayu ya tetap gelem sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah. Anak-anak, tanpa terasa kita sudah memasuki puasa pada hari yang ke-25. Sekarang hari Senin tanggal 18. Jadi puasanya dapat 25 hari. Semoga segala amalan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tarawih kita, semua amal kebaikan dan kebajikan kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
idza dakhala asrul awakhir sadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi itu ketika memasuki 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan, sadda mi'zarahu, Kanjeng Nabi itu mengikat sarungnya. Itu bertanda mau mengerjakan ibadah. Kalau sarung dilepas biasanya mau tidur. Ini sarungnya diikat, berarti mau melaksanakan ibadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah, dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan membaca zikir, dengan membaca tasbih dan lain sebagainya. Bukan Kanjeng Nabi saja, wa aiqadha ahlahu, tapi Kanjeng Nabi juga membangunkan keluarganya. Kenapa Kanjeng Nabi pada akhir-akhir bulan suci Ramadan, 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan, senantiasa untuk semangat ibadah? Kenapa? Karena di akhir-akhir bulan suci Ramadan itu terdapat malam yang istimewa, malam yang barokah, malam yang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan malam-malam yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Kita ibadah, kita beramal, kita baca Al-Quran. Pas kalau malam Lailatul Qadar, kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dari 84 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sisa bulan suci Ramadan yang sedikit ini, kurang lebih tinggal 5 hari atau 4 hari lagi ini, mari kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi loh tidak punya dosa. Andai kata punya, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap lebih semangat kalau menjumpai 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam Lailatul Qadar itu sebagian ulama mengatakan bahwa 10 yang terakhir itu mulai dari 20, 21, 22 sampai yang terakhir. Namun jumhurul ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah 10 yang terakhir yang ganjil-ganjil saja, yaitu 21, 23, 25, 27, dan 29. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu iri dengan adanya malam Lailatul Qadar ini. Akhirnya Nabi Musa itu berkata pada Allah, "Ya Allah, berikan umatku, aku dan umatku untuk malam yang istimewa sebagaimana malamnya yang dikasihkan kepada umatnya Nabi Muhammad." Apa katanya Gusti Allah? Tidak bisa. Itu khusus pada umatnya Nabi Muhammad. Khairul ummah. Kita ini dikatakan oleh Allah khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Khairul anbiya, sebaik-baiknya para nabi. Kanjeng Nabi itu tidak bisa. Nabi Musa itu pernah ketika berjumpa dengan Allah itu meminta malam Lailatul Qadar sebagaimana yang ada di umatnya Nabi Muhammad. Namun tidak boleh. Akhirnya Nabi Musa mengatakan seperti ini, "Kalau begitu ya Allah, aktini ummata Muhammadin." Kalau begitu ya Allah, saya ini jadikanlah umatnya Nabi Muhammad. Ij'alni min ummati Muhammadin. Jadikanlah aku ini sebagaimana umatnya Nabi Muhammad. Loh, orang Nabi Musa baik kepingin jadi umat Nabi Muhammad, kita jadi umat Nabi Muhammad, kok tidak semangat sebagaimana orang-orang yang dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana akhir Ramadan
ketika datang akhirnya bulan suci Ramadan, ya sekarang ini ya, kurang 2 hari atau 3 hari ini, apa katanya Kanjeng Nabi? Bakatis samawati wal ard, yaitu bakat itu artinya menangis, menangis 7 langit dan bumi. Jadi langit, bumi itu semuanya sama-sama menangis kalau di akhir bulan suci Ramadan. Wal malaikatu, dan malaikat itu sama-sama menangis ketika datang akhirnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Idza kana akhirul Ramadan bakatis samawati wal ard, ketika datang akhirnya dari bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ard, maka langit dan bumi sama-sama menangis. Wal malaikatu, dan beberapa malaikat itu sama-sama menangis. Kenapa? Karena musibatan li ummati Muhammadin, karena musibah terhadap umatnya Nabi Muhammad. Nah, kenapa kok dikatakan musibah? Li'annahu dihabu sahri Ramadan, karena perginya bulan suci Ramadan, hilangnya bulan suci Ramadan itu dikatakan musibah. Qalu, para sahabat itu berkata, Kanjeng Nabi, bulan suci Ramadan telah tiada atau lengser, kok dikatakan musibah? Kenapa Kanjeng Nabi? Qalu qala, Kanjeng Nabi Muhammad berkata, Ayy musibatin dia ya Rasulullah, musibah apa wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Kanjeng Nabi berkata, dihabu syahri Ramadan, perginya bulan suci Ramadan itu artinya musibah. Karena apa perginya bulan suci Ramadan dikatakan musibah? Kanjeng Nabi, Ramadan kalau nggak ada itu kita tambah enak, ya, tambah tidak berpuasa, nggak pakai terawih, kan enak. Kok dikatakan musibah? Kenapa wahai Kanjeng Nabi? Fa inna da'watun fihi mustajabatun, karena di dalam bulan suci Ramadan itu doa-doa senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai doa pada waktu siang hari, malam hari, sore hari, itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di bulan suci Ramadan. Wasodaqatu makbulatun, dan sodaqah itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sampean maringi takjil, maringi sedekah pada fakir miskin, ya, maringi sebagian harta kepada saudaranya yang tidak mampu, semuanya itu diterima di bulan suci Ramadan. Wal hasanatu mudha'afatun, dan semua kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau satu saja biasanya dibalas 10, kalau di bulan suci Ramadan dibalas 100. Mangqara'a Qur'anan harfan wahidan kataballahu asru hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, ya, kataballahu asru hasanatin, maka Allah akan memberi ganjaran atau pahala 10 kali lipat. Wa bi syahri Ramadan, kalau di bulan suci Ramadan, yudha'afu ila mi'ati hasanatin, maka Allah akan melipat gandakan sampai 100 kali kebaikan. Banyak sekali. Di bulan suci Ramadan mengatakan Yasin, nah itu kan 2 ya. Kalau di hari yang biasa itu cuma dapat 20, kalau di bulan suci Ramadan dapat pahala 200. Allahu Akbar. Wal adabu madfun, dan siksa-siksa yang ada di dalam kuburan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhenti istirahat li hurmati syahri Ramadan, karena untuk menghormati bulan suci Ramadan. Seumpama ada saudara kita, ya, kaum muslimin yang banyak dosanya ketika masih di alam
dunia, dia wafat disiksa. Kalau di bulan suci Ramadan itu diangkat, berhenti, istirahat. Namun kalau sesudah bulan suci Ramadan disiksa kembali. Ya Allah, semoga orang tua kami, mbah-mbah sampean ya yang sudah meninggal, semoga senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur dan mendapatkan kenikmatan raudhatum mir riyadil jannah di antara taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita tidak berjumpa dengan kalian semua kurang lebih 2 bulan. Mulai Maret, pertengahan Maret. Sekarang sudah pertengahan Mei lebih kan ya. Jadi 2 bulan lebih gara-gara virus corona. Oleh karena itu, mari kita doakan bersama anak-anak ya. Kemarin di video yang pertama itu kita berdoa. Sekarang juga kita berdoa lagi anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita amin ya anak-anak ya. Ya Allah, semoga bangsa Indonesia khususnya di kota Gresik, wabil khusus perguruan NU Trate Gresik SDNU, Bapak dan Ibu guru, anak-anakku semua, murid-murid SDNU, wali murid SDNU semuanya, semoga dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala musibah, wabil khusus virus corona ini. Ya Allah, hilangkanlah virus corona ini dari permukaan bumi ini ya Allah. Ya Allah, musnahkanlah virus corona ini dari permukaan bumi ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dari virus corona ini ya Allah. Ya Allah, tidak ada orang yang sanggup bisa menghilangkan virus corona ini kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa memusnahkan virus corona ini kecuali atas izin-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada orang yang sanggup bisa membuang virus corona ini kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa selamat dari virus corona ini kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong kami semua ya Allah dari virus corona ya Allah. Jaga kami semua ya Allah dari virus corona ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku semua, ada doa menolak virus corona. Mungkin kalian sudah tahu, sebagian sudah di-share dari wali kelas, yaitu yang pertama tibil puluh ya di musola atau di masjid sampean sudah dibaca. Yang kedua di khomsatin ya. Yang ketiga adalah bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Yang keempat boleh membaca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, 3-3 ya. Kalian diupayakan membaca doa tersebut anak-anak ya. Mari sholat maktubah, setelahnya sholat fardu 3 kali saja. Kalau nggak bisa ya siang 3, malam juga 3. Setelahnya sholat duhur kita baca 3, kemudian setelahnya sholat maghrib atau isya 3, salah satu saja ya. Mari kita baca yang nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ya, 3 kali pas saya mengamalkan itu. Mana yang lebih baik di antara keempat itu? Tibil qulub, biqamsatin, bismillahirrahmanirrahim, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mana? Semuanya baik ya, apik semuanya. Yang tidak baik adalah yang tidak mau membaca doa. Itu tidak baik. Oh ya anak-anak ya, kalian semua kalau diajak orang tuamu keluar ya ke pasar membeli baju ya,
Insya Allah tidak ada pasar Bandeng anak-anak ya. Kita keluar, lah itu kita upayakan untuk membaca doa tersebut di atas 1 kali saja anak-anak ya. Seumpama contohnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditiupkan, ya Allah sampai jaga saya dan keluarga saya ya Allah dari virus corona itu. Nanti ibunya juga seperti itu, ayahnya kamu juga baca doa seperti itu, 1 saja, kemudian ditiupkan di tangan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian di rumah tentunya lama anak-anak ya, bosan ya. Anak-anak di rumah tetap semangat ibadah, rajin untuk sholat, rajin belajar dan lain sebagainya. Dan jangan lupa di rumah kalian tidak boleh bertengkar dengan adik ya, tidak boleh bertengkar dengan kakak. Singala ya, kasihan ibumu, ayahmu kalau sampai bertengkar itu kasihan. Dan kalau di rumah diupayakan setelahnya sampai belajar ya, beribadah, diupayakan untuk membantu ibumu merapikan tempat tidur, menyapu, membersihkan kaca karena sekarang mau lebaran anak-anak ya, membantu yang ringan-ringan, menyiapkan berbuka, sahur, yang ngangkati piring dan lain sebagainya. Yang ringan-ringan sampean bantu anak-anak ya, itu pahalanya besar. Anak-anak ya, sebelumnya saya akhiri Pak, saya ada cerita anak-anak ya. Kanjeng Nabi itu ketika mau naik mimbar ya, mau khutbah itu di tangganya mimbar itu ada tangga itu 3 ya. Setiap naik tangga Kanjeng Nabi itu mengatakan amin, amin, amin itu. Para sahabat itu bingung anak-anak, loh Kanjeng Nabi kok menang-menang kok amin, kok Kanjeng Nabi itu ya. Setelahnya selesai Jumatan anak-anak ya, Kanjeng Nabi itu ditanya para sahabat, karena kan nggak tahu, malaikat Jibril, para sahabat kan nggak tahu, cuma Kanjeng Nabi yang tahu. Kanjeng Nabi sampai setelahnya pada waktu khutbah kok mengatakan amin 3 kali, ada apa Kanjeng Nabi? Oh itu tak, ya tak ceritain ini. Malaikat Jibril berdoa, yaitu celaka sakiyun ida adroka Ramadan walam yughfar lahu, celaka orang yang menjumpai bulan suci Ramadan namun ia tidak diampuni dosanya. Loh, kalau tidak diampuni dosanya kita masuk kategori celaka, karena di bulan suci Ramadan banyak pengampunan ya. Kita tidak bisa diampuni oleh Allah gara-gara kita berbuat maksiat, tidak puasa dan lain sebagainya, itu kategori celaka, katanya malaikat Jibril diampuni Kanjeng Nabi. Yang kedua celaka yaitu ketika idza dzukira smuka walam yujib, ketika namamu Kanjeng Nabi disebut maka orang tersebut tidak mau menjawab ya, itu termasuk orang celaka. Ayo mari kita menjawab anak-anak ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Lah itu, kalau kamu mengatakan seperti itu, menjawab ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita tidak termasuk orang yang celaka. Yang terakhir anak-anak ya, itu dikatakan sakiyun, celaka ida adrokal walidaini au ahadihima walam yadkhulil jannah, apabila seseorang menjumpai orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk surga, itu celaka. Loh, sampai gitu. Berarti kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, nurut dengan orang tua, apa perintahnya orang tua kita turuti, selama tidak menentang perintah Allah, maka itu tidak termasuk celaka dan kita akan masuk surga sebab kita hormat dengan orang tua, sebab kita patuh dengan orang tua. Namun kalau kita tidak patuh dengan orang tua, maka kita masuk kategori celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh Kanjeng Nabi. Demikianlah materi Pondok Ramadan yang bisa Pak Sai sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya.
Pak saya akhiri pantun, bila ada sumur di ladang, kita mau numpang mandi, bila ada umur yang panjang, kita akan berjumpa kembali. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.